Puji Tuhan, selamat malam dan selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Dan kita telah melewati beberapa malam. Sekarang sudah hari Selasa. Kita akan akhiri pada hari Minggu. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kemampuan oleh Tuhan di dalam mengikuti malam demi malam yang kita sudah lalui bersama-sama, dan sudah banyak firman Tuhan yang kita juga dengarkan bersama-sama. Dan pada malam hari ini saya akan menyampaikan mengenai pengaruh daripada Roh Kudus. Pada bagian yang lain kita lihat bahwa Roh Kudus itu ternyata dia memiliki pengaruh dalam hal pengajaran. Di dalam Alkitab ada banyak catatan-catatan yang mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran, termasuk bagaimana metodenya, bagaimana pendekatan komunikasi, bagaimana isi berita yang harus disampaikan. Ada banyak pengajaran dan itu bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita baca ulang Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat 26, tetapi kita baca beberapa ayat saja. Di ayat awal ayat 11-12 dikatakan begini: karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes. Maksudnya ada seseorang yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes mengikuti mereka berdua. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Jadi pengaruh satu orang disembuhkan, begitu banyak orang Israel mengikuti Petrus dan Yohanes karena mereka merasa terheran-heran. Ayat selanjutnya berkata, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Jadi ada satu pernyataan daripada Petrus. Orang-orang banyak datang mengerumuni karena keheranan, dan dia menjelaskan bahwa kamu kira oleh kuasa yang kami miliki atau kekuatan kita dan orang ini bisa sembuh. Dia mengatakan bahwa yang menyembuhkan orang ini bukan mereka berdua, tetapi ada satu kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itulah yang hinggap di dalam Petrus dan Yohanes, dan kuasa itulah yang mampu menyembuhkan orang sakit ini. Maka orang banyak terheran-heran, saudara. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa pengaruh daripada Roh Kudus, dia mempengaruhi pengajaran. Di dalam Alkitab ada banyak yang bisa kita pelajari, dan semua itu sudah menjadi catatan-catatan sejarah masa lampau. Kalau saudara belajar di catatan-catatan Alkitab tentang bagaimana keunggulan-keunggulan, kesuksesan dalam pengajaran, tapi juga ada kegagalan-kegagalan di dalam hal menyampaikan berita. Dan saya mau katakan bahwa semua yang melayani Tuhan yang sudah dalam bentuk sejarah yang ada di dalam Alkitab, semua mereka ketika mereka menyampaikan firman Allah, di sanalah pengaruh daripada Roh Kudus kepada si pengajar firman atau yang menyampaikan firman. Berhasil penyampaian atau tidak berhasil penyampaian daripada
pemberita Injil itu, atau guru, atau apapun dia, gembala, itu sangat bergantung kepada Roh Kudus. Itu sebabnya kita nggak boleh mengabaikan yang namanya Roh Kudus. Jangan kita merasa kita sudah menguasai bagaimana metodenya. Jangan kita merasa bahwa kita sudah tahu bagaimana approach, pendekatan-pendekatan, cara berkomunikasi. Kita sudah menguasai isi berita yang harus disampaikan, tapi kita abaikan Roh Kudus. Disitulah kegagalan kita. Makanya saudara-saudara, kita harus melihat peran Roh Kudus itu pengaruhnya sangat berpengaruh kepada pengajaran. Sekalipun Anda sudah sangat pakar, kata orang, dalam hal mengajar, menginjil, berkhotbah, tapi jangan sekali-kali mengabaikan Roh Kudus. Anda bisa berhasil, Anda bisa gagal, tergantung kepada pengaruh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Petrus, kalau saudara perhatikan, ini contoh Petrus. Bagaimana kehidupan awalnya? Dia murid yang biasa-biasa saja. Memang dia pandai berbicara, tetapi dia juga seorang yang paling penakut sebenarnya. Kenapa dia seorang yang paling penakut? Justru karena ketakutannya lagi itu, maka dia menyangkal Tuhan Yesus. Kalau dia gak takut, pasti dia gak akan menyangkal Yesus. Kalau orang Manado bilang mati kalau mati, orang Ambon bilang mati kalau mati. Tetapi ini enggak, justru dia menyangkal Yesus, menunjukkan bahwa dia adalah seorang penakut. Dia takut masuk atau terlibat dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Kadang-kala ini bisa menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Petrus, dia takut masuk terlibat dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami, sehingga pada waktu orang mengatakan engkau juga salah satu pengikut Yesus, dia tidak berani mengatakan iya. Saya juga menyaksikan ada banyak orang takut jadi gembala, karena mereka berpikir jadi gembala itu bukan hal yang gampang. Biasanya waktu berpraktek orang mengalami traumatis. Ada anak pendeta, dia pakai baju ya sederhana sebenarnya. Tiba-tiba ada orang tanya begini sama anak itu, anak gembala. Dia sambil pegang bajunya, anak gembala punya baju, lalu dia tanya, kolektor bapakmu berapa sih? Saudara, tergores nggak hati kalau seperti itu? Anak pendeta merasakan kok pelecehan seperti ini bisa ya? Dan dia sejak itu dia berkata, aku tidak mau jadi gembala, pendeta, karena dia merasakan dia dilecehkan. Ukuran dia pakai baju saja ditanya, berapa sih bapak mau punya kolektor? Dan banyak lagi saudara-saudara peristiwa-peristiwa yang menggores hati, yang membuat orang trauma untuk terlibat atau masuk dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami, sebagaimana Petrus. Mungkin kalau kita bongkar-bongkar sejarah, orang-orang di kiri kanan kita banyak, orang-orang dekat dengan kita, kenapa mau jadi gembala? Ada 1001 macam alasan. Tapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Petrus, dia orang yang juga termasuk penakut. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa kita pandai, kita bisa bicara seperti Petrus, tapi ternyata ketika datang benturan dengan masalah, kita akhirnya juga nggak beda-beda tipis, beda-beda jauh dengan Petrus. Takut, kemudian bersembunyi. Ini realita hidup, saudara. Secara kasat mata, wah ini orang ini kalau bicara nggak kehabisan bahan, pintar, debat dia bisa menang. Tapi ketika mengalami benturan dengan masalah dia mengalami ketakutan. Ada orang juga kalau bela orang lain dia bisa, pintar dia, tapi kalau dia punya masalah sendiri dia nggak bisa. Dia angkat tangan, dia stop, dia pikir waduh, siapa yang mau tolong saya?
Tapi kalau orang lain punya masalah, dia berani, dia mampu, dia tolong. Tapi ketika dia sendiri, dia nggak bisa. Ada satu ketakutan, bahkan bersembunyi. Saya ingat dalam satu pertemanan saya dengan seseorang yang sebenarnya mantan pejabat juga dia dalam dunia kehakiman. Mereka punya masalah pertanahan, dan dia bersaksi dalam sebuah persekutuan bersama kami. Dia bilang lawan atau musuhnya, dia berhadapan dengan seorang kepala pengadilan, salah satu pengadilan di Jakarta ini. Sementara dia sudah tidak menjabat, lalu mengalami benturan masalah dan harus dieksekusi. Tempat itu, rumah dia harus dieksekusi di Rawamangun. Dan maaf kata, istrinya sampai bilang, "Papa, kalau rumah kita dieksekusi, saya keluar dari rumah ini, saya telanjang," katanya. Waduh, suaminya jadi bilang bingung ini. Dia bilang, jangan begitu Mama, bukan begitu solusinya. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa saja. Saudara, dan suatu ketika orang ini datang ke pengadilan. Pada waktu dia datang ke pengadilan, ada seorang judge, ada seorang hakim menarik ini bapak ini. Dia tarik dan dia bilang begini, "Pak, Bapak diam, jangan ngomong sama siapa-siapa. Bapak menang dalam perkara pengadilan, Bapak menang." Padahal lawannya adalah kepala pengadilan, salah satu pengadilan di Jakarta. Sudah lihat, istrinya mau ambil tindakan yang terlalu berani kalau mau digusur, sementara suaminya takut akan Tuhan juga. Dia berseru kepada Tuhan, dia bicara kepada Tuhan, dan Tuhan tolong dia. Saudara, kalau kita mengalami masalah apa saja, jangan bersembunyi, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, Petrus itulah, kalau saudara buka lembaran Petrus, dia seorang yang penakut, tetapi pintar bicara. Menghadapi persoalan ternyata dia nggak mampu. Sama seperti para pengajar-pengajar di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sudah lihat ada banyak orang yang berhasil dalam hal mengajar, menyampaikan berita-berita. Tapi juga ada yang tidak unggul, ada juga yang tidak berhasil. Kenapa? Sekalipun mereka sudah menguasai secara ilmunya, karena ilmu kan bisa dipelajari. Tetapi kalau Roh Kudus tidak mempengaruhi apa yang kau pelajari, engkau akan mengalami kegagalan. Itu sebabnya ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, maka Petrus berubah secara drastis. Yang tadinya saudara-saudara, dia seorang penakut, ada masalah, dia berubah menjadi berani ketika Roh Kudus memenuhi dia. Bahkan apa yang dia katakan, bukan hanya mengatakan, tetapi dia rela disalibkan secara terbalik. Kalau Yesus salib kepala di atas, kaki di bawah. Tetapi dalam sejarah gereja, kalau saudara belajar sejarah gereja, saudara akan temukan tentang Petrus. Petrus dia mati, dia minta sendiri biar dia punya kepala di bawah, kaki di atas, salib dibalik, begitu saudara. Saking beraninya. Dulu menghadapi masalah penakut, tetapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan Petrus, dia mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis sekali. Dan seperti saya katakan tadinya dia takut dengan masalah, tetapi kemudian berubah berani. Sampai Alkitab mengatakan keberaniannya, begitu dia mati pun dia rela mati, disalibkan, kaki di atas, kepala di bawah. Luar biasa. Inilah seorang Petrus. Saudara-saudara, saya begitu kagum melihat yang namanya sosok seorang Petrus. Tadinya dia berkhotbah, pengajarannya tidak berkuasa, biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus mempengaruhi Petrus, maka dia menjadi seorang pengkhotbah yang penuh dengan kuasa, penuh wibawa dari Tuhan Yesus.
Ini yang kita perlu doakan hari-hari ini, saudara. Supaya semakin banyak hamba-hamba Tuhan berkhotbah dengan kuasa, dengan wibawa ilahi. Sehingga mereka tidak hanya berbicara tentang motivasi, mereka tidak hanya berbicara bagaimana mendorong jemaat saja, tetapi benar-benar ada kuasa yang terimpartasi dari mimbar kepada jemaat, dan jemaat pula membawa kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Saudara, tadinya hidup Petrus ya boleh dibilang pesimis. Tadinya sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia juga orang yang sangat yang juga minder. Dia begitu hidup dalam kekecewaan. Tetapi setelah Roh Kudus mengubah dia, maka dia menjadi berubah. Hidup Petrus dia penuh dengan gairah tentang Injil. Bahkan berita yang Petrus sampaikan adalah berita tentang Injil. Dia memberitakan ajakan-ajakan orang supaya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia minta orang-orang yang sudah bertobat menerima Yesus itu supaya memberi diri dibaptis. Itulah yang saya katakan sungguh besar pengaruh daripada kuasa Roh Kudus. Sebagaimana kita baca tadi dalam kitab Yohanes 16 ayat 8, kalau ia datang, artinya kalau Roh Kudus dicurahkan, maka dia akan menginsyafkan dunia ini akan dosa. Dia akan menginsyafkan dunia ini akan kebenaran dan penghakiman. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus mampu merubah sifat manusia. Sifat manusia yang malas, nggak suka berdoa, Tuhan bisa ubahkan. Yang malas baca Alkitab, malas ke gereja, Tuhan bisa ubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan bisa mempengaruhi hidup seseorang. Firman Tuhan oleh pengaruh Roh Kudus bisa menjadikan kehendak pikiran kita ini seirama dengan Kristus. Pengaruh daripada Roh Kudus, dia bisa menjadikan kita menjunjung tinggi firman Tuhan itu. Dan pengaruh daripada Roh Kudus yang terakhir ini adalah dia bisa berpengaruh kepada pengajaran. Jadi apa yang kita pelajari, saudara, pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, tanpa disertai Roh Kudus, kita akan merasa biasa-biasa, hampa, tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi saudara boleh memiliki skill, saudara boleh memiliki pengalaman, saudara memiliki kemampuan, potensi. Sebagaimana murid-murid Tuhan, mereka pergi mencari ikan. Siapa bilang mereka nggak punya potensi? Siapa bilang mereka nggak punya pengalaman? Siapa bilang mereka itu saudara-saudara murid-murid yang seperti orang belajar untuk mencari ikan? Tapi semua yang mereka miliki skill, keahlian yang mereka miliki, kemampuan dan pengalaman, ternyata semalam-malam tidak dapat apa-apa. Mereka akan dapat apa-apa kalau mereka mendengar perkataan Yesus, firman Allah. Jadi firman Allah yang diperkatakan Yesus adalah firman yang diurapi. Mereka berkata, sudah semalaman kami pergi tidak dapat apa-apa, tapi karena guru yang mengatakannya, maka kami melakukan. Jadi firman yang diurapi itu mempengaruhi, akan menjadikan dari gak dapat apa-apa menjadi apa-apa. Yesus bilang mari kita bertolak ke dalam, dan mereka bertolak. Apa yang Yesus bilang mereka lakukan. Begitu kalau jadi jemaat Tuhan, saudara. Jangan firman bilang begini malah kita debat, kita cari sisi negatifnya. Tetapi mari kita belajar mendengar perkataan Tuhan dan meresponi. Karena wakil Wahyu berkata, berbahagialah mereka yang membaca firman Allah, yang mendengarkan, yang melakukannya, memeliharanya siang malam. Kita akan diberkati, kita akan menjadi orang berbahagia. Jadi saudara-saudara, biarlah dalam doa pencurahan Roh Kudus selama 10 malam ini kita tekun apa yang kurang bagi kita, apa yang belum kita miliki, apa yang belum kita raih.
Kita berdoa supaya Roh Kudus hadir dan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Saudara akan melihat keunggulan akan terjadi. Saudara akan melihat kesuksesan, keberhasilan akan terjadi. Karena apa? Karena skill kita, kemampuan kita, potensi yang kita miliki, pengalaman kita ditambah dengan Roh Kudus, saudara, akan terjadi sesuatu yang spektakuler. Itulah hebatnya kalau kita bekerja bersama dengan Yesus. Gak salah Anda mempelajari sesuatu secara skill, secara keahlian, keilmuan, saudara. Tidak ada salahnya. Tetapi bukan itu yang menjadi andalan kita. Tapi mari kita belajar berserah sungguh kepada Roh Kudus. Undang selalu Dia hadir. Aku gak bisa apa-apa kalau bukan Dia. Kita sudah saksikan tadi Petrus, dia seorang pintar berbicara. Tetapi sudah ternyata ketika orang mau mengatakan kau adalah pengikut Kristus, dia gak bisa ngomong banyak, malah dia bersembunyi. Terkadang kita pintar, kita bisa bicara dengan keilmuan kita, tetapi ketika datang masalah benturan dengan kita lari bersembunyi. Kita gak tahu harus bikin apa, kita stres. Padahal kalau Roh Kudus ada, Dia akan mempengaruhi kita. Dan Dia akan berdiri di barisan terdepan dan menolong dan menyelesaikan persoalan saudara dan saya. Dia akan gantikan kita di dalam peperangan. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.